Minasan, konnichiwa. Musukashi no Guro, Nasu desu. Baik, video kali ini saya sudah menyiapkan ada 50 soal latihan kosakata JLPT N4. Buat teman-teman yang nanti mau ikut ujian atau yang saat ini sudah masuk level N4, lagi belajar materi N4, kosakata ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kalian kuasai. Karena mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kemampuan Chokai dan Dokkai kalian. Kalau masih ada banyak kosakata yang belum dihafal atau belum dikuasai, pasti kalian akan mengalami kesulitan untuk memahami Chokai maupun Dokkai. Jadi selain pola kalimat, hal kedua yang bisa dibilang paling penting untuk kalian kuasai adalah kosakata. Nah, latihan kosakata ini nanti saya akan bagi jadi 3 video. Pertama yang berhubungan dengan makna, kemudian cara penggunaannya, dan satu lagi yang berhubungan dengan sinonim. Jadi untuk latihan di video kali ini hanya yang berhubungan dengan maknanya saja. Kalau kalian tahu artinya, pasti bisa jawab. Sebaliknya, kalau kalian nggak tahu artinya apa, berarti ya kemungkinan besar jawaban kalian akan salah. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Ashita wa Getsuyoubi de nani-nani gomi no hi desu. Jadi besok itu adalah hari Senin, gomi no hi itu hari sampah ya. Nah, ada 4 pilihan jawaban di sini. Yang pertama moeru, yang kedua naru, yang ketiga migaku, dan keempat kawaku. Saya akan berikan waktu 5 detik buat teman-teman untuk berpikir. Tapi kalau ada yang merasa masih kurang, kalian pause aja, ya, kalian pikir dulu, setelah itu kita cocokkan jawabannya udah benar atau belum. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang tepat adalah moeru. Nah, jadi moeru ini artinya terbakar, atau moeru gomi itu maksudnya sampah yang bisa dibakar. Besok itu hari Senin, dan waktunya hari membuang sampah yang bisa dibakar. Moeru gomi no hi desu. Lawannya kalau sampah tidak bisa dibakar, itu moenai gomi. Jadi tolong diingat ya, ada 2 jenis sampah, yaitu moeru gomi dan moenai gomi. Di sini opsi yang kedua, ketiga, dan keempat tidak ada hubungannya. Kalau naru itu kan menjadi, migaku itu menggosok, sedangkan kawaku itu kering. Jadi otomatis kalau teman-teman tahu arti dari moeru, pasti bisa jawab. Nah, sebaliknya, kalau nggak tahu artinya, ya mungkin bingung gitu ya, jawabannya yang mana. Berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Maibang hao nani-nani kara nemas. Setiap malam, ha di sini gigi ya, kara nemas. Nemas tidur. Kita lihat opsinya. Yang pertama, shikatte. Yang kedua, migaite. Yang ketiga, kawakashite. Yang keempat, kazatte. Jawaban yang tepat adalah migaite. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman bisa ya, karena sering keluar di Minano Nihongo 2. Migaku itu artinya menggosok. Kalau yang nomor 1, shikatte dari kata shikaru, artinya memarahi. Kemudian yang ketiga, kawakashite, kawakasu itu mengeringkan. Sedangkan yang keempat, kazatte, kazaru, artinya menghiasi. Jadi jawaban yang tepat adalah migaite. Kemudian soal yang ketiga. Watashi wa minna kara cici ni nani-nani to iwaremasu. Di sini kosakatanya tidak ada yang sulit. Saya yakin teman-teman tahu arti dari watashi, minna, kemudian cici, dan iwaremasu. Kita lihat opsi pilihan jawabannya. Yang pertama, niseru. Yang kedua, niru. Yang ketiga, niseteiru. Dan yang keempat, niteiru. Jawaban yang tepat adalah niteiru. Niteiru itu artinya mirip. Ya, jadi cici ni niteru to iwaremasu. Dikatakan mirip dengan ayahnya. Bukan menggunakan bentuk kamus ya. Jadi opsi yang kedua itu salah. Yang benar niteiru. Karena mirip itu merupakan sebuah keadaan. Jadi harus pakai bentuk teiru. Sama kayak kalau bilang tahu itu kan shitteiru atau shitteimasu. Ya, bukan menggunakan bentuk kamus. Ini juga sama kayak gitu. Ketika mau bilang saya mirip dengan ibu atau mirip dengan ayah, yang dipakai adalah niteiru. Bentuk kamusnya niru. Kalau opsi yang pertama dan ketiga, niseru, itu artinya memiripkan atau membuatnya jadi mirip. Ini nggak cocok ya, jadi yang benar itu adalah niteiru. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kono teburu wa heya no nani-nani ni okimashou. Okimashou, ayo kita letakkan. Heya no nani-nani. Ini ngomongin tentang teburu, meja. Kita lihat opsi jawabannya. Yang nomor 1, tanah. Nomor 2, tatami. Ketiga, kagu. Yang keempat, sumi.
Jawaban yang tepat adalah sumi ya. Sumi itu artinya pojok. Heya no sumi ni okimasho. Ayo kita taruh di pojok kamar. Kalau tana, saya yakin teman-teman tahu ya, artinya lemari. Sedangkan tatami ini adalah alas atau lantainya rumah orang Jepang zaman dulu ya. Atau ruangan-ruangan Jepang, ala Jepang ya, itu biasanya menggunakan tatami. Satu lagi, kagu itu artinya furniture atau mebel ya. Meja, kursi, sofa, lemari, itu termasuk kagu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nihon no ie de wa nani-nani de kutsu o nugimasu. Kutsu o nugimasu, melepas sepatu. Nihon no ie de wa, di rumah orang Jepang. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, daidokoro. Yang kedua, oshire. Yang ketiga, genkang. Sedangkan yang keempat, dambo. Jawaban yang tepat adalah genkang. Ya, jadi tempat untuk melepas sepatu itu disebut genkang. Daidokoro, dapur ya. Oshire itu lemari untuk nyimpan futong. Oshire, tempat Doraemon tidur biasanya. Sedangkan dambo itu artinya penghangat. Lawan dari dambo yaitu reibo, artinya pendingin. Baik, kita lanjut soal yang ke-6. Koto no nani-nani ni okane ga haitte imashita. Okane ga haitte imashita. Uangnya masuk ya, ada di dalam situ. Koto no nani-nani. Opsi jawabannya, yang pertama, katto. Yang kedua, sutsu. Yang ketiga, poketto. Yang keempat, ryukku. Jawaban yang tepat adalah poketto. Ya, jadi koto no poketto ni. Poketto itu artinya kantong ya. Jadi di kantong koto, di kantong jas, okane ga haitte imashita. Ada uangnya di situ. Opsi yang lain nggak cocok ini ya. Katto itu kan memotong, sutsu itu jas, sedangkan ryukku itu tas punggung ya. Oh ya, koto dan sutsu itu beda ya. Kalau koto itu ya semacam jas, tapi dia itu panjang. Sampai lutut biasanya. Jadi lebih panjang daripada sutsu. Kalau yang biasa dipakai buat kerja di kantor, itu sutsu. Kemudian soal yang nomor 7. Soraga kuraku natte nani-nani ame ga furisou desu. Ame ga furisou desu, kelihatannya akan turun hujan. Soraga kuraku natte, langitnya menjadi gelap. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, saki. Yang kedua, imanimo. Yang ketiga, itsuka. Yang keempat, kondo. Jawaban yang tepat adalah imanimo. Ya, jadi imanimo ame ga furisou desu. Imanimo ini secara makna kurang lebih sama seperti ima ya. Jadi sekarang ini kelihatannya akan turun hujan. Tapi yang dimaksud waktu sekarang ini ke depan ya. Jadi sekarangnya itu bukan sekarang banget. Maksudnya itu dalam beberapa menit ke depan kelihatannya akan turun hujan. Jadi jarak antara pembicara ngomong dengan turun hujannya ini nggak lama. Imanimo ame ga furisou desu. Kalau saki itu kan tadi, itsuka suatu hari nanti, sedangkan kondo lain kali, atau di kesempatan berikutnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Petto botoru wo nani-nani ni dashimasu. Petto botoru itu botol plastik ya, dashimasu mengeluarkan. Kita lihat opsinya. Yang pertama, karenda. Yang kedua, shampoo. Yang ketiga, recycle. Sedangkan yang keempat, katen. Jawaban yang tepat adalah recycle. Ya, recycle ini recycle ya, daur ulang. Jadi maksudnya si pembicara ini dia ngeluarin botol plastik untuk didaur ulang. Untuk opsi yang pertama, kedua, dan keempat ini nggak nyambung ya. Kalender, shampoo, dan katen, gorden. Yang benar, recycle. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Nankai mo kaita no ni kanji ga nani-nani masen. Nangkai mo berkali-kali, kaita no ni padahal ya. Jadi padahal sudah saya tulis berkali-kali, tapi titik-titik. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, machigai masen. Yang kedua, kangae masen. Yang ketiga, omoidase masen. Yang keempat, tashikame masen. Jawaban yang tepat adalah omoidase masen. Omoidasu itu artinya mengingat ya. Jadi omoidase masen itu tidak bisa mengingat. Padahal saya udah nulis berkali-kali, tapi saya tidak bisa mengingatnya.
omoi dasemasen. Ini beda dengan oboeru ya. Kalau oboeru hafal atau ingat, sedangkan omoi dasu itu mengingat. Opsi yang lain, machigaeru salah, kangaeru berpikir, tashikameru memastikan. Jadi tidak ada yang tepat ya. Yang benar omoi dasemasen. Kanji ga omoi dasemasen. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Testo o hajimemasu kara tekisto o nai-nani mashou. Testo di sini artinya ujian ya, maksudnya. Jadi karena ujiannya akan dimulai, tekisto di sini maksudnya bukunya ya, buku pelajaran. Nai-nani mashou. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, shimemashou. Yang kedua, akemashou. Yang ketiga, tojimashou. Sedangkan keempat, tomemashou. Jawaban yang tepat adalah tojimashou. Ya, ayo kita tutup. Jadi tojiru itu artinya menutup, kurang lebih sama seperti shimeru ya. Shimemasu itu kan menutup juga. Tapi sedikit berbeda ya. Kalau untuk menutup buku itu tidak bisa pakai shimeru, tapi tojiru. Jadi menutup dalam bahasa Jepang itu selain shimeru ada juga tojiru. Cara bedanya ya teman-teman harus tahu shimeru ini buat menutup apa aja, tojiru buat menutup apa aja. Nah, salah satu cara membedakannya, kalau tojiru itu biasanya menutupnya itu kayak nutup buku, terus menutup mata. Pergerakannya itu kan mirip ya, ketika kita menutup mata dengan menutup buku. Beda dengan shimeru. Shimeru itu kayak sesuatu yang terbuka, terus ditutupin. Nah, ini kasusnya juga mirip dengan akeru dan hiraku. Kalau membuka buku, itu pakai hiraku. Jadi dia itu kayak mekar gitu ya, hiraku. Sedangkan akeru itu sesuatu yang tertutup, terus dia dibuka. Kayak buka tutup botol, itu pakai akeru. Atau buka tas juga sama ya, pakai akeru. Nanti kalau buka pintu, bisa dua-duanya ya. Bisa pakai akeru, bisa pakai hiraku. Tergantung dari buka pintunya itu kayak gimana. Kalau teman-teman ada yang pengen tahu lebih jauh lagi, coba dicari tahu tentang perbedaan akeru dengan hiraku, dan juga shimeru dan tojiru. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 11. 2000 yen ni 500 yen o nani to 2500 yen ni narimasu. Opsi jawabannya ada hiku, kakeru, waru, dan tasu. Jawaban yang tepat adalah tasu, artinya menambah. Jadi 2000 kalau ditambah 500 jadi 2500. Nah, ini kalau teman-teman tahu, tasu itu artinya menambah, pasti akan milih yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 1, hiku itu mengurangi. Nomor 2, kakeru itu mengalihkan. Yang ketiga, waru itu membagi. Ini teman-teman harus tahu ya, karena kadang salah satu dari keempat ini muncul. Entah itu menambah, mengalihkan, mengurangi, maupun membagi. Berikutnya, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Kino no jugyo no nai-nani o shimasu. Jugyo, kuliah, ya pelajaran atau kelas. Nai-nani o shimasu. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, fukushu. Kedua, sotsugyo. Yang ketiga, yoshu. Keempat, nyugaku. Jawaban yang tepat adalah fukushu ya. Fukushu itu artinya belajar mengulang. Jadi apa yang sudah dipelajari sebelumnya, diulang lagi. Atau dipelajari kembali. Itu disebut fukushu. Sedangkan opsi yang ketiga, yoshu, itu belajar untuk persiapan. Misalnya besok di kelas mau belajar bab 10, sekarang di rumah belajar dulu, sendiri ya. Itu disebut yoshu, belajar untuk persiapan. Sedangkan opsi yang kedua, sotsugyo, itu kan artinya lulus. Kalau yang keempat, nyugaku, itu masuk ke universitas atau sekolah. Lawan dari sotsugyo. Berikutnya, soal yang ke-13. Arubaito yasumu toki wa nani-nani o moraimashou. Ini arti kosakatanya, saya yakin teman-teman sudah tahu. Kita lihat aja opsi jawabannya seperti apa. Yang pertama, iken. Yang kedua, kyoka. Yang ketiga, setsumei. Yang keempat, kougi. Jawaban yang tepat adalah kyoka. Kyoka ini artinya izin ya. Jadi ketika nggak masuk baito, kyoka o moraimashou. Ya, ayo kita minta izin ya. Jangan bolos begitu aja ya. Kalau iken itu pendapat, setsumei penjelasan, kougi itu kuliah atau kelas, kurang lebih sama seperti jugyo. Tapi yang dimaksud kougi itu ketika dosen atau guru sedang menjelaskan di depan ya. Itu disebut kougi.
Kemudian soal yang ke-14, kohi ni sato o irete yoku nai-nani mas. Opsi jawabannya, yang pertama yoku yakimasu, yang kedua yoku kakimasu, yang ketiga yoku mazemasu, yang keempat yoku kamimasu. Jawaban yang tepat adalah yoku mazemasu, ya. Jadi mazeru itu artinya mencampur. Mencampur dengan baik. Yoku mazemasu. Kalau yakimas itu memanggang, ya. Kakimas ini bisa macam-macam artinya. Kemudian kamimas itu menggigit, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah mazeru, artinya mencampur. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Asa okite nai-nani noni 1 jikan kakarimasu. Opsi jawabannya, yang pertama mau shikomu, yang kedua shitaku suru, yang ketiga yoyaku suru, yang keempat torikaeru. Jawaban yang tepat adalah shitaku suru. Shitaku suru ini artinya siap-siap, ya, mempersiapkan. Jadi setelah bangun pagi, dia itu butuh waktu 1 jam untuk siap-siap, misalnya mau berangkat ke sekolah atau mau berangkat kerja, ya. Shitaku suru no ni 1 jikan kakarimasu. Shitaku suru di sini artinya sama kayak jumbi suru, ya. Kalau mau shikomu itu kan daftar atau registrasi, sedangkan yoyaku suru itu booking atau reservasi. Satu lagi torikaeru itu menukar atau mengganti. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 16. Itsumo gakkou no kairi ni kombini ni nai-nani mas. Opsi jawabannya ada yakemas, kemudian hiroimas, nokoshimas, dan yorimas. Jawaban yang tepat adalah yorimas. Kombini ni yorimas. Arti dari yorimas di sini adalah mampir, ya. Jadi setiap pulang dari sekolah, saya selalu mampir ke kombini. Kombini ni yorimas. Yakemas itu terbakar, ya, yakeru. Hiroimas itu memungut, sedangkan nokoshimas itu menyisakan. Jadi yang tepat adalah yorimas. Kita lanjut ke soal yang nomor 17. Supa de nai-nani o morau no o wasuremashita. Opsi jawabannya, yang pertama adalah omiyage, yang kedua zairio, yang ketiga otsuri, yang keempat nedang. Jawaban yang tepat adalah otsuri, kembalian, ya. Jadi kalau teman-teman tahu arti dari otsuri, pasti langsung bisa milih otsuri, kembalian. Lupa menerima kembalian. Atau maksudnya lupa minta kembalian. Jadi satu-satunya yang nyambung dengan kalimat ini adalah otsuri, ya. Jadi bukan omiyage yang artinya oleh-oleh, atau zairio artinya bahan, maupun nedang yang artinya harga. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 18. Nani-nani no naka de wa souji ga ichiban suki desu. Opsi jawabannya, yang pertama dougu, yang kedua yakang, yang ketiga kaji, yang keempat chika. Jawaban yang tepat adalah kaji, ya. Jadi kaji di sini itu artinya pekerjaan rumah tangga. Kaji no naka de wa souji ga ichiban suki desu. Jadi dia itu paling suka bersih-bersih di antara sekian banyak jenis pekerjaan rumah, ya. Kan ada nyuci, ada ngepel, ngurusin anak, ya. Ada banyak macam-macam pekerjaan rumah atau kaji. Yang paling dia sukai adalah souji. Jadi bukan dogu yang artinya peralatan, kemudian yakang, kettle, pot atau ceret, ya. Satu lagi chika. Chika ini kan basement, ya, bawah tanah. Jawaban yang tepat adalah kaji. Kemudian soal yang nomor 19. Watashi ga sundeiru mansion wa nai-nani ga totemo takai desu. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama kanri, yang kedua yachin, yang ketiga kinjo, yang keempat nikki. Jawaban yang tepat adalah yachin, ya. Yachin itu artinya biaya sewa. Yachin ga totemo takai desu. Biaya sewanya sangat mahal, ya. Kalau kanri itu artinya ngurusin. Orang yang ngurusin kanrinin,
orang yang jaga apartemen itu biasa disebut kanrinin. Kemudian kinjo itu bisa diartikan tetangga atau area yang tidak jauh dari situ. Satu lagi nikki, buku harian ya. Jadi opsi lainnya nggak ada yang mirip, yang benar yaching, biaya sewa. Yaching ini bisa untuk rumah, apartemen, atau kantor ya. Pokoknya sewa properti ya. Itu pakai yaching. Kemudian soal yang ke-20, testo wa muzukashikatta node nani-nani ga warukatta desu. Opsi jawabannya, yang pertama ji, yang kedua juku, yang ketiga hatsuon, yang keempat ten. Jawaban yang tepat adalah ten ga warukatta desu. Ten di sini artinya itu nilai ya. Selain ten, ada juga kata tensu, artinya sama, nilai ya. Jadi nilainya jelek, ten ga warukatta desu. Kalau ji itu huruf, juku itu kayak tempat kursus atau tempat les, hatsuon itu pelafalan. Jadi yang benar nomor 4, ten ga warukatta desu. Kemudian soal yang nomor 21, kono ocha wa nani-nani desu ne, sukoshi oyu o iremashou. Opsi jawabannya, yang pertama koi, yang kedua usui, yang ketiga tanoshii, yang keempat nioi. Jawaban yang tepat adalah koi. Koi di sini artinya pekat ya, tajam rasanya. Jadi karena teh ini terlalu pekat rasanya, terlalu kental, sukoshi oyu o iremashou. Ayo kita masukin air hangat sedikit lagi ya, supaya nggak terlalu kental. Koi di sini lawan dari usui. Kalau usui itu kan tipis ya. Kalau untuk rasa ya mungkin nggak begitu berasa ya, agak hambar, usui. Sedangkan tanoshi artinya menyenangkan, dan nioi itu bau ya. Tapi nioi di sini bisa positif, bisa negatif. I nioi atau warui nioi. Berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 22. Eakon no ondo ga hikui node karada ga nani-nani mashita. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, karada ga agarimashita. Yang kedua, karada ga agemashita. Yang ketiga, karada ga sagarimashita. Yang keempat, karada ga hiemashita. Jawaban yang tepat adalah karada ga hiemashita. Jadi karena suhu AC-nya itu rendah, eakon no ondo ga hikui node, badan saya jadi dingin. Karada ga hiemashita. Jadi hieru itu artinya dingin, tapi untuk suhu yang menurun. Karena kena AC, suhu badan kita jadi menurun ya. Jadi itu disebut hieru. Agarimas itu artinya naik, ya sagarimas itu turun. Kalau agemas itu menaikkan ya. Jadi yang benar itu hieru, hiemashita. Kemudian yang ke-23, ame de sentaku mono ga nani-nani mashita. Opsi yang pertama, nuremashita. Yang kedua, haremashita. Yang ketiga, oremashita. Yang keempat, toremashita. Jawaban yang tepat adalah nuremashita. Ya, jadi nureru itu artinya basah ya. Karena hujan jadi cuciannya basah. Sentaku mono ga nuremashita. Hareru itu cerah, oreru itu patah, toreru itu lepas ya. Jadi yang tepat adalah nuremashita. Berikutnya yang ke-24, kaisha made basu o nai-nani imasu. Opsi jawabannya, yang pertama hiraite imasu. Yang kedua ryo shite imasu. Yang ketiga orite imasu. Yang keempat notte imasu. Jawaban yang tepat adalah ryo shite imasu. Ryo suru itu artinya sama dengan tsukau, menggunakan ya. Jadi dia pergi ke kantor menggunakan bus. Basu wo ryo shite imasu. Bukan notte imasu ya. Kalau naik itu partikelnya ni. Basu ni notte imasu. Bukan o ya. Hiraite imasu itu juga bukan ya. Hiraku membuka. Satu lagi oriru, orite imasu. Ini turun ya. Jadi bukan. Yang benar ryo shite imasu. Opsi yang kedua. Kita lanjut soal yang ke-25. Asia ni wa sekai no nani-nani no 60% ga sunde imasu. Opsi jawabannya,
Yang pertama kokusai, yang kedua bunka, yang ketiga kyaku, yang keempat jinko. Jawaban yang tepat adalah jinko ya. Jinko itu artinya penduduk. Jadi 60% dari penduduk dunia itu tinggal di Asia. Sekai no jinko no 60% ga sundeimasu. Kokusai itu artinya internasional, sedangkan bunka itu budaya, dan kyaku itu customer atau tamu. Jadi nggak ada yang nyambung ya. Yang benar jinko artinya penduduk. Kita lanjut soal nomor 26. Kaisha kara no nani-nani ni tomodachi ni aimashita. Opsi jawabannya, yang pertama kaeru, yang kedua iku, yang ketiga kaeri, yang keempat iki. Nah, ini antara kata kerja bentuk kamus atau bentuk mas ya. Kaeru atau kaeri, iku atau iki. Jawaban yang tepat adalah kaeri ya. Jadi pakai yang bentuk mas. Kaisha kara no kaeri ni tomodachi ni aimashita. Jadi dia ketemu temannya itu pas pulang dari kantor, bukan pas pergi ya. Karena ada kata kara. Jadi pulang dari kantor. Kalau pakai iki itu kan artinya jadi pergi ke kantor. Sedangkan ini maksudnya itu pulang dari kantor, ya dia ketemu dengan temannya. Kemudian soal yang ke-27. Sakura no kino nani-nani yo oranai de kudasai. Oru itu mematah ya. Oranai de kudasai, jangan dipatahin. Opsi jawabannya, yang pertama ada eda, yang kedua tsuki, yang ketiga hoshi, yang keempat ike. Jawaban yang tepat adalah eda. Eda itu ranting ya. Jadi ranting pohon sakuranya itu jangan dipatahkan. Jangan dipatahin. Sakura no kino eda o oranai de kudasai. Kalau yang nomor 2, tsuki itu bulan, yang ketiga hoshi itu bintang, yang keempat ike itu kolam ya. Kolam ikan maksudnya, bukan kolam renang. Jadi jawaban yang tepat adalah eda. Kemudian soal nomor 28. Sekiyu wa iro-iro na mono no nani-nani ni narimasu. Sekiyu itu artinya minyak bumi. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, yunyu. Yang kedua, genryo. Yang ketiga, horitsu. Yang keempat, boeki. Jawaban yang tepat adalah genryo. Artinya bahan baku ya, genryo itu. Sekiyu wa iro-iro na mono no genryo ni narimasu. Jadi minyak bumi itu dia jadi bahan baku berbagai macam barang. Bukan yunyu ya. Yunyu itu impor. Lawannya yushutsu. Kalau yushutsu itu ekspor. Kemudian kalau horitsu itu hukum. Sedangkan boeki itu perdagangan. Jadi jawabannya tepat adalah genryo. Bahan baku atau bahan dasar. Kemudian soal nomor 29. Ryoko no mae ni kuruma ni nani-nani yo iremashita. Jadi dia memasukkan sesuatu ya ke dalam mobil sebelum jalan-jalan. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, engine. Yang kedua, gasorin. Yang ketiga, baiku. Yang keempat, doraibu. Ini saya yakin teman-teman bisa ya. Jawaban yang tepat adalah gasorin. Bensin maksudnya ya. Jadi sebelum pergi jalan-jalan, masukin bensin dulu. Gasorin o iremashita. Engine itu mesin, baiku ya sepeda motor ya. Doraibu itu ya nyetir mobil itu ya. Doraibu, drive. Jawaban yang tepat adalah gasorin. Kemudian soal yang nomor 30. Komatta koto ga attara nandemo nani-nani kudasai. Kalau kamu bingung atau mengalami kesulitan, nandemo nani-nani kudasai. Opsi jawabannya, yang pertama, ouen shite kudasai. Yang kedua, ichimete kudasai. Yang ketiga, kurabete kudasai. Yang keempat, soudan shite kudasai. Jawaban yang tepat adalah soudan shite kudasai. Nandemo soudan shite kudasai. Soudan suru itu artinya bisa berkonsultasi, kemudian bisa juga membahas atau membicarakan. Jadi tergantung konteksnya.
Maksud dari kalimat ini itu, kamu kalau ada masalah, bilang aja gitu. Biasanya ketika ada suatu masalah, kita kan ngomong ke orang lain. Misalnya untuk meminta saran ya atau nasihat, itu disebut sodan. Kalau owen suru itu artinya mendukung, ijimeru itu membuli, sedangkan kuraberu itu membandingkan. Jadi jawaban yang tepat adalah sodan suru, sodan shite kudasai. Berikutnya soal yang nomor 31. Shiai wa nani-nani mashita ga totemo ii shiai deshita. Shiai itu pertandingan ya. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, kachi. Yang kedua, make. Yang ketiga, nage. Yang keempat, fumi. Jadi kalau opsi yang pertama, shiai wa kachimashita ga. Opsi yang kedua, shiai wa makemashita ga. Yang ketiga, shiai wa nagemashita ga. Yang keempat, shiai wa fumimashita ga. Jawaban yang tepat adalah shiai wa makemashita ga. Jadi saya kalah dalam pertandingan, tapi pertandingannya itu merupakan pertandingan yang bagus ya. Totemo ii shiai deshita. Opsi yang pertama kachimas itu menang, yang ketiga nagemas itu melempar, yang keempat fumimas itu menginjak. Jadi nggak ada yang nyambung ya. Yang benar nomor 2, makemashita. Kita lanjut soal yang nomor 32. Kuni no ryoshin ni wa itsumo nani-nani imas. Ryoshin orang tua ya. Opsi jawabannya, yang pertama miyai shite, yang kedua konyaku shite, yang ketiga kansha shite, yang keempat aizu shite. Jawaban yang tepat adalah kansha shite imasu. Ya, kansha suru itu artinya berterima kasih atau bersyukur ya. Jadi saya itu selalu bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua yang ada di negara saya. Itsumo kansha shite imasu. Opsi yang pertama, miyai shite, ini dari kata miyai suru. Miyai itu bertemu untuk dijodohin gitu ya. Bisa diartikan perjodohan. Kalau teman-teman pernah dengar kata omiyai, itu artinya perjodohan ya. Miyai suru berarti ya melakukan perjodohan itu. Opsi yang kedua, konyaku shite. Konyaku itu tunangan, konyaku suru ya bertunangan ya. Sedangkan yang keempat, aizu shite dari kata aizu suru. Aizu itu sinyal atau kode. Jadi kayak ngasih kode atau ngasih sinyal. Ngasih aba-aba juga bisa ya. Aizu shimasu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 33. Taisetsu na tomodachi ni nani-nani o tsuite shimaimashita. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, rei. Yang kedua, oto. Yang ketiga, uta. Yang keempat, uso. Jawaban yang tepat adalah uso tsuite shimaimashita. Arti dari uso, ini saya yakin teman-teman tahu ya, bohong. Nah, kalau berbohong, itu pakai kata kerja tsuku. Uso tsuku, itu berbohong. Taisetsu na tomodachi ni uso tsuite shimaimashita. Saya berbohong kepada teman saya. Uso tsuite shimaimashita. Kalau rei, itu artinya berterima kasih. Sedangkan oto, itu bunyi atau suara. Satu lagi, uta, saya yakin teman-teman tahu ya, bisa diartikan lagu atau nyanyian. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 34. Rusu no aida ni nani-nani ni hairaremashita. Opsi jawabannya, yang pertama ada dorobo, yang kedua mangga, yang ketiga aizu, yang keempat jama. Jawaban yang tepat adalah dorobo ya. Rusu no aida ni dorobo ni hairaremashita. Rusu itu artinya tidak ada di rumah. Rusu no aida maksudnya selagi tidak ada di rumah. Jadi ketika saya nggak ada di rumah, dorobo ni hairaremashita. Dimasukin maling. Dorobo itu kan artinya maling ya. Dorobo ni hairaremashita. Kalau mangga artinya komik. Kemudian aizu ini tadi sudah ya. Aizu kode sinyal. Satu lagi jama. Jama itu mengganggu ya. Jadi yang benar adalah dorobo ni hairaremashita. Kita lanjut soal yang nomor 35. Konsato no nani-nani made takushi de ikimasu. Opsi jawabannya yang pertama shiai, yang kedua taikai, yang ketiga kaijo, yang keempat judo.
Jawaban yang tepat adalah kaijo ya. Konsato no kaijo made takushi de ikimasu. Kaijo itu tempat ya, tempat berlangsungnya konser. Bisa lapangan, bisa hall, ya, bisa gedung, bebas. Intinya tempat berlangsungnya sebuah kegiatan, sebuah acara ya. Itu disebut kaijo. Kalau shiai bukan ya, artinya kan pertandingan. Sedangkan taikai itu perlombaan. Satu lagi judo, ini maksudnya ya olahraga judo ya. Jadi jawaban yang tepat adalah kaijo. Kemudian soal yang nomor 36. Sensei no nani-nani de daigaku ni goukaku dekimashita. Opsi jawabannya yang pertama kansha, yang kedua orei, yang ketiga okage, yang keempat iwai. Jawaban yang tepat adalah okage ya. Jadi sensei no okage de, atas berkat sensei ya. Okage itu kayak berkat ya. Sensei no okage de daigaku ni goukaku dekimashita. Jadi saya bisa lolos masuk ke universitas itu atas berkat sensei. Daigaku ni goukaku dekimashita ini maksudnya dia bisa lolos untuk masuk ke universitas. Bukan lulus ya. Kalau lulus keluar itu daigaku wo sotsugyo dekimashita. Opsi yang pertama kansha itu rasa syukur. Kemudian orei ini ucapan terima kasih. Yang keempat iwai ini perayaan ya. Jadi yang tepat adalah sensei no okage de. Kita lanjut soal yang nomor 37. Kaimono wo takusan shite chokin ga nani-nani mashita. Opsi jawabannya yang pertama ada fuyashimashita, yang kedua fuemashita, yang ketiga herashimashita, yang keempat herimashita. Jawaban yang tepat adalah herimashita. Jadi karena dia banyak belanja, chokin ga herimashita. Chokin itu kan tabungan, sedangkan herimashita artinya berkurang. Jadi tabungannya berkurang. Opsi yang kedua, fuemashita itu lawannya ya, bertambah, fuemashita. Sedangkan fuyashimashita itu menambahkan, dia transitif ya. Begitu juga dengan herashimashita. Kalau herashimasu itu mengurangi, dia transitifnya ya. Jadi fuyasu dengan fueru, herasu dengan heru. Itu pasangannya, transitif dan intransitif. Kita lanjut soal yang nomor 38. Ryorichu ni nani-nani shite shimaimashita. Ryorichu itu ketika sedang masak ya. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama yakedo, yang kedua odeko, yang ketiga netsu, yang keempat kizu. Jawaban yang tepat adalah yakedo shite shimaimashita. Yakedo suru itu terluka bakar ya. Jadi kayak kena wajan, kena knalpot, itu disebut yakedo suru. Yakedo shite shimaimashita. Di tengah-tengah ketika sedang masak, dia terkena luka bakar. Yakedo shite shimaimashita. Odeko itu artinya dahi. Kalau netsu itu panas ya atau demam. Sedangkan kizu itu luka atau cacat ya. Kalau untuk badan, kizu itu artinya luka. Kalau untuk barang, bisa diartikan cacat ya. Kita lanjut soal yang nomor 39. Kino kare kara konyaku nani-nani o moraimashita. Konyaku artinya tunangan ya. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama guai, yang kedua miai, yang ketiga kagami, yang keempat yubiwa. Jawaban yang tepat adalah yubiwa ya. Jadi konyaku yubiwa, cincin tunangan. Konyaku yubiwa o moraimashita. Guai itu artinya kondisi atau keadaan, ya sama kayak choshi. Sedangkan miai, ini tadi sudah ya, miai itu perjodohan. Satu lagi kagami itu cermin ya. Jadi nggak ada yang nyambung. Yang benar konyaku yubiwa. Kita lanjut soal yang nomor 40. Kyonen kara 10 senchi mo nani-nani ga nobimashita. Kata kerjanya nobiru, artinya memanjang ya. Jadi dia itu menjadi panjang, nobimas. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama taiju, yang kedua choshi, yang ketiga shincho, yang keempat guai. Jawaban yang tepat adalah shincho. Nah, shincho ini artinya tinggi badan.
Kalau teman-teman tahu shincho artinya apa, ya pasti bisa milih ya. 10 cm mo shincho ga nobimashita. Tinggi badan saya bertambah 10 cm ya dari tahun lalu. Kalau taiju itu berat badan, sedangkan choshi ini sama kayak guai, artinya keadaan. Nggak ada yang nyambung ya. Yang benar itu adalah shincho. Kalau berat badan kan bertambah ya. Kata kerjanya itu fuemas nanti. Taiju ga fuemashita. Kita lanjut soal yang nomor 41. Kono baggu no nedan wa sono baggu no ni nani nani desu. Opsi jawabannya, yang pertama ada bai, yang kedua kai, yang ketiga mai, dan yang keempat hong. Jawaban yang tepat adalah bai ya. Jadi ni bai itu artinya 2 kali lipat. Harga tas ini 2 kali lipat dari tas itu. Ni bai desu. Kalau nikai itu kan 2 kali ya, atau lantai 2. Sedangkan nimai itu 2 lembar. Kalau nihong itu digunakan untuk menghitung barang yang bentuknya panjang. Katakanlah botol, jadi 2 botol ya. Kalau batang, 2 batang. Nihong. Yang benar adalah nibai. Kemudian soal nomor 42. Yama no ue kara miru umi wa totemo nani nani desu ne. Opsi jawabannya, yang pertama umai, yang kedua utsukushi, yang ketiga komakai, yang keempat asai. Jawaban yang tepat adalah utsukushi desu ne. Ya, utsukushi itu artinya indah, ya, bagus. Ini ngomongin tentang pemandangan ya. Yama no ue kara miru umi. Jadi laut yang dilihat dari atas gunung itu sangat indah. Totemo utsukushi desu. Kalau umai enak, komakai lembut, detail. Asai itu artinya dangkal. Biasanya digunakan untuk sungai ya, sungai yang dangkal. Lawannya fukai. Kalau fukai berarti dalam gitu ya. Kita lanjut soal nomor 43. Speech no mae de totemo nani nani imasu. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, anshin shite imasu. Yang kedua, kinchou shite imasu. Yang ketiga, bikkuri shite imasu. Yang keempat, gakkari shite imasu. Jawaban yang tepat adalah kinchou shite imasu. Ya, kinchou suru itu artinya tegang, deg-degan. Jadi dia itu merasa tegang karena mau pidato. Speech no mae de totemo kinchou shite imasu. Kalau anshin suru itu artinya tenang ya. Bikkuri suru itu kaget, sedangkan gakkari suru itu kecewa. Jadi yang benar adalah kinchou shite imasu. Kemudian soal yang nomor 44. Kono pan wa totemo nani nani tabeyasui desu. Opsi jawabannya, yang pertama kibishikute, yang kedua teinei de, yang ketiga fukakute, yang keempat yawarakakute. Jawaban yang tepat adalah yawarakakute. Yawarakai itu lembut. Jadi rotinya ini sangat lembut sehingga tabeyasui. Artinya mudah dimakan. Kalau keras kan tabenikui ya. Susah mau makan roti yang keras itu. Opsi pertama kibishi itu artinya tegas, ketat. Sedangkan yang kedua, teinei itu artinya sopan. Satu lagi yang ketiga, fukakute. Ini dari kata fukai tadi ya, artinya dalam. Dalamnya di sini misalnya untuk sungai ya. Lawannya dangkal tadi. Fukai dan asai. Baik, kita lanjut soal yang nomor 45. Kawaii kanojo ga dekite totemo nani nani desu. Opsi jawabannya, yang pertama shiawase, yang kedua inori, yang ketiga kibung, yang keempat raku. Jawaban yang tepat adalah shiawase ya. Jadi shiawase itu artinya bahagia karena dia punya pacar yang kawaii, yang cantik ya, yang lucu. Kawaii kanojo ga dekite ya, karena saya punya pacar yang cantik, jadi totemo shiawase desu. Saya sangat merasa bahagia. Kalau inori itu artinya doa, sedangkan kibung itu perasaan. Satu lagi raku itu artinya ringan atau nggak berat. Misalnya pekerjaan yang ringan, rakuna shigoto. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 46.
kanashi dorama o mitara nani-nani ga demashita. Opsi jawabannya, yang pertama namida, yang kedua kokoro, yang ketiga kikai, yang keempat sangka. Jawaban yang tepat adalah namida ga demashita. Namida itu artinya air mata ya. Jadi karena dia nonton drama yang sedih, air matanya keluar. Kalau kokoro artinya hati, kikai itu bisa mesin, bisa kesempatan, tergantung ya. Di sini nggak ada huruf kanjinya. Kalau ada huruf kanjinya beda. Satu lagi, sangka itu ikut serta atau berpartisipasi. Sangka shimas biasanya. Jadi yang benar adalah namida. Berikutnya, soal yang nomor 47. Nihongo no nyusu nani-nani o yoku mite imasu. Opsi jawabannya, yang pertama joho, yang kedua hakken, yang ketiga banggumi, yang keempat shimbun. Jawaban yang tepat adalah banggumi ya. Nyusu banggumi. Banggumi itu artinya program acara, kayak di TV misalnya. Nyusu banggumi berarti acara berita ya. Nihongo no nyusu banggumi o yoku mite imasu. Jadi dia ini sering nonton acara berita ya di TV yang berbahasa Jepang. Kalau joho itu artinya informasi. Hakken itu penemuan. Shimbun koran ya. Jadi yang benar nyusu banggumi. Kemudian soal yang nomor 48. Kusuri o nondemo nani-nani yoku narimasen. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama dongdong. Yang kedua dangdang. Yang ketiga naka-naka. Yang keempat zuibun. Jawaban yang tepat adalah naka-naka ya. Jadi naka-naka yoku narimasen. Meskipun saya udah minum obat, tapi nggak kunjung membaik. Kusuri o nondemo naka-naka yoku narimasen. Dongdong itu artinya terus-menerus. Kalau dangdang, perlahan-lahan atau pelan-pelan. Sedangkan zuibung itu kayak cukup atau lumayan ya. Cukup banyak atau lumayan banyak ya. Jadi jumlahnya itu di atas rata-rata. Mendekati sangat biasanya. Jadi kalau misalnya biasa itu 50%, kemudian sangat itu 90%, zuibung ini posisinya ada di 80%. Jadi dia itu mendekati sangat. Kemudian soal nomor 49, benkyou shita koto wa nani-nani fukushu shimashou. Opsi jawabannya, yang pertama kanari, yang kedua toto, yang ketiga sonomama, yang keempat kichinto. Jawaban yang tepat adalah kichinto fukushu shimashou. Fukushu tadi kan udah ya, artinya itu belajar mengulang. Nah, kichinto ini artinya dengan baik. Jadi sesuatu hal yang sudah kita pelajari itu, ayo kita pelajari kembali dengan baik ya. Kichinto fukushu shimashou. Kanari ini artinya mirip seperti zuibung tadi, dia mendekati sangat. Kadang bisa diartikan cukup atau lumayan, pokoknya di atas rata-rata. Kemudian toto ini artinya akhirnya. Sedangkan sonomama dalam keadaan seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah kichinto fukushu shimashou. Kichinto di sini sama seperti canto ya. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar kata canto, artinya juga sama dengan baik. Canto fukushu shimashou. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 50. Ini soal terakhir ya. Repoto no nani-nani wa ashita desu kara wasurenai de kudasai. Opsi jawabannya, yang pertama setsubi, yang kedua ho-ho, yang ketiga shimekiri, yang keempat furigana. Jawaban yang tepat adalah shimekiri ya. Jadi shimekiri itu artinya batasan atau deadline, time limit. Repoto no shimekiri wa ashita desu kara wasurenai de kudasai. Jadi deadline untuk ngumpulin laporan itu besok ya. Jangan lupa wasurenai de kudasai. Opsi yang pertama setsubi itu artinya fasilitas. Kemudian yang kedua ho-ho itu cara. Sedangkan yang keempat furigana ini cara baca kanji ya. Biasanya kalau di atas huruf kanji ada hiragananya, itu disebut furigana. Ini sama sekali nggak nyambung ya, baik setsubi, ho-ho, maupun furigana. Yang tepat adalah shimekiri, deadline, batas waktu.
Baik, jadi itu dia 50 soal latihan kosakata JLPT N4. Gimana, teman-teman bisa benar semua? Kalau ada yang bisa benar di atas 40, berarti kalian udah bagus ya. Tinggal disempurnakan aja, tinggal dikit lagi. Tapi kalau masih di bawah 40, berarti kalian harus belajar lebih giat lagi ya. Sedangkan buat kalian yang masih di bawah 25, artinya kurang dari setengah ya, itu berarti masih jauh dari ideal. Kalau bisa minimal ya 40, supaya kalian bisa aman ya. Meskipun batas kelulusannya itu kan sekitar 50% ya. Jadi sebenarnya bisa benar 50% atau ya 60% itu aja udah cukup. Tapi sayang ya kalau cuma itu aja. Sebisa mungkin kalian usahakan untuk dapat nilai setinggi-tingginya gitu ya. Supaya ada kepuasan tersendiri. Kalau setengah-setengah itu biasanya kurang puas. Ya lulusnya lulus tapi nilainya pas-pasan. Pasti agak kurang puas ya. Baik, jadi untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Surdewa, mata.